semuanya, sebelumnya salam kenal. Namaku Farkah Marliana. Kalian bisa panggil aku Lia. Aku dari Prodi Manajemen UT Jakarta. Kali ini aku mau menceritakan tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Teman-teman, pernah gak sih membayangkan bagaimana sebuah negara sebesar Indonesia dengan ribuan pulau dan ratusan bahasa bisa tetap bersatu selama puluhan tahun? Jawabannya adalah Pancasila. Namun, Pancasila yang kita kenal hari ini tidak jatuh begitu saja dari langit. Ia telah melewati ujian sejarah yang sangat panjang, berpindah dari satu era ke era lainnya. Teman-teman, mari kita bahas satu persatu perjalanannya. Di awal kemerdekaan, Pancasila adalah alat pemersatu melawan penjajah. Namun, tantangan muncul saat kita beralih ke masa Republik Indonesia Serikat, di mana bentuk negara kita telah berubah. Kemudian, masuk ke era demokrasi terpimpin, di mana terjadi penafsiran Pancasila yang sangat terpusat pada satu pemimpin. Berlanjut ke masa Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal yang sangat kuat untuk stabilitas, namun ruang demokrasi menjadi terbatas. Puncaknya adalah Reformasi 1998. Ini adalah peristiwa krusial di mana rakyat menuntut perubahan karena Pancasila saat itu dirasa hanya digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Era reformasi akhirnya mengembalikan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan demokratis. Nah, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak dari penjelasan pasang surut sejarah yang telah aku jelaskan tadi, nilai apa yang bisa kita ambil? Jadi, jawabannya adalah nilai utama yang bisa kita ambil adalah pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi teman-teman, peristiwa reformasi telah mengajarkan kita bahwa Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pancasila juga mencerminkan bahwa setiap keputusan besar bangsa harus diambil melalui dialog, bukan paksaan. Nilai keadilan sosial juga terlihat, di mana sejarah membuktikan bahwa jika keadilan tidak merata, bangsa ini akan goyah. Pancasila hadir untuk menyeimbangkan itu semua. Secara pribadi, aku melihat bahwa pelajaran terbesar dari sejarah ini adalah Pancasila itu tahan banting. Ia bukan hanya sekedar teks kuno, tapi ideologi yang hidup. Bagi kita, khususnya generasi muda, nilai-nilai ini sangatlah relevan. Di era digital, kita sering menghadapi perpecahan karena perbedaan pilihan atau opini di internet. Disinilah peran Pancasila menjadi filter, khususnya pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang harus kita praktikkan dengan cara berhenti menyebarkan hoaks dan menghargai perbedaan di media sosial. Tanpa Pancasila, keberagaman kita di dunia digital justru bisa menjadi bom waktu. Tapi, dengan Pancasila, perbedaan itu justru jadi kekuatan kreatif untuk memajukan Indonesia di mata dunia. Nah teman-teman, sejarah udah membuktikan kalau ideologi ini mampu membawa kita melewati semua badai. Sekarang, tugas kita sebagai generasi muda bukan lagi memperdebatkannya, tapi kita harus menghidupkannya. Oke teman-teman, aku Lia. Aku bangga menjadi bagian dari masa depan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Terima kasih.